Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sejarah pembukuan hadis. Sejarah pembukuan hadis penting diketahui karena berbeda dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis ini jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit daripada sejarah pembukuan Al-Quran. Dan juga di dalam hadis itu banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial seperti politik, kemudian mazhab dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi perkembangan dan menjadi bumbu di dalam perkembangan sejarah pembukuan hadis. Sejarah pembukuan hadis ini akan kita jelaskan menurut buku yang dikarang oleh Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau membagi ke dalam 7 periode, yaitu ada periode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita akan melihat secara ringkas bagaimana dari setiap periode tersebut apa saja yang terjadi, dan itu akan kita bahas di dalam video kali ini. Yang pertama yaitu hadis dalam periode pertama, yaitu masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini para sahabat itu menerima hadis secara langsung dari Rasulullah SAW dengan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, meski demikian, Rasulullah melarang para sahabat itu untuk menulis hadis. Namun ada beberapa sahabat yang diizinkan, seperti Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini memiliki Shahifah As-Shadiqah, dan beliau diizinkan untuk menulis hadis-hadis dari Rasulullah SAW atau apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Namun ada sebuah hadis bahwa Rasulullah itu melarang secara langsung, la taktubu anni ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Nah, kenapa Rasulullah melarang menulis hadis pada masanya? Setidaknya ada 3 alasan. Yaitu khawatir tercampurnya Al-Quran dengan hadis tersebut. Karena pada masa Rasulullah Al-Quran juga sedang berlangsung penurunannya, sehingga dikhawatirkan nanti para sahabat itu mencampurkan mana Al-Quran dan mana ucapan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dianjurkan untuk menulis hadis, tetapi difokuskan untuk menulis Al-Quran. Nah, pada zaman Nabi ini kenapa tidak ditulis juga, hadis tersebut tidak ditulis? Karena sukar dilakukan. Kenapa sukar? Kenapa susah? Karena untuk menulis hadis, kita tahu ya, hadis itu seperti definisi yang kita ketahui, yaitu biografi Rasulullah. Untuk mengetahui semua seluk-beluk kehidupan Rasulullah, maka seorang sahabat itu harus hidup setiap hari dalam kurun waktu 24 jam bersama Rasulullah. Dan itu tidak mungkin dan sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun, para sahabat itu masih memiliki keluarga dan mereka harus mencari nafkah untuk keluarga mereka. Bahkan di zaman Rasul itu biasanya satu kaum itu mengutus seseorang untuk
kalau sekarang diibaratkan mengaji kepada Rasulullah, untuk bertemu Rasulullah, untuk menanyakan perihal-perihal atau perkembangan terhadap Islam. Nanti ketika dia pulang, dia akan mengajarkan kepada kaum mereka. Nah, dan itu dilakukan bergantian, dipilih di antara kaum-kaum tersebut. Nah, pada masa Rasulullah ini juga tidak semua para sahabat itu memiliki kecakapan menulis. Kita tahu ya, sahabat Rasulullah itu tidak semuanya pintar menulis, dan hanya beberapa orang saja yang memiliki kepintaran dalam hal menulis. Tetapi mereka itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat, sehingga mereka menerima hadis tersebut atau melihat kehidupan Rasulullah itu kemudian menghafalnya. Sedangkan bagi mereka yang bisa menulis, itu difokuskan untuk menulis wahyu, untuk menulis Al-Quran. Ini kondisi pada periode pertama, masih fokus pada Al-Quran. Pada periode kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pada Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada masa ini masih berfokus pada penyebaran Al-Quran, sedang hadis hanya disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pembelajaran. Namun ketika Khalifah Utsman dan Ali itu penyebaran hadis sudah lebih masif, sudah lebih banyak dilakukan, sudah lebih sering dilakukan daripada masa Khalifah Abu Bakar dan masa Utsman. Karena kebutuhan umat terhadap hadis tersebut sudah menjadi sangat penting, dan umat sangat membutuhkan hadis-hadis tersebut. Nah, sehingga kebutuhan umat terhadap hadis tersebut menyebabkan para sahabat untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, atau ada para sebagian sahabat kecil itu sengaja menemui sahabat besar untuk mengambil sebuah hadis, untuk menanyakan suatu hal yang terkait dengan hadis. Ini masa yang kedua. Kemudian ada yang masa ketiga, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar, atau sampai akhir abad pertama. Pada masa ini usaha lebih serius untuk mencari dan menghafal hadis serta menyebarkannya ke masyarakat seiring berkembang luasnya Islam. Kita tahu pada masa tabi'in ini Islam itu sudah menyebar ke berbagai penjuru, sehingga masyarakat Islam itu membutuhkan bagaimana penjelasan tentang kehidupan Nabi, dan mereka itu pasti menginginkan hidup sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kebutuhan itu membuat sebagian sahabat untuk lebih serius mencari sebuah hadis. Maka tidak heran para tabi'in itu mencari pindah ke satu kota untuk mencari sebuah hadis saja itu, dan itu banyak dilakukan oleh para tabi'in. Kemudian para tabi'in berusaha mencari para sahabat ke tempat-tempat yang jauh untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Nah, ini ibaratkan memburu hadis. Para tabi'in itu memburu hadis di mana para sahabat hidup, sehingga ada yang menyebar kemana-mana dan para tabi'in mengikuti para sahabat tersebut. Yang memiliki bendaharawan hadis atau yang memiliki banyak hadis, yang meriwayatkan banyak hadis itu di kalangan sahabat misalnya, dan disinilah para tabi'in itu mengambil banyak hadis, yaitu Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang 4, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan istri Nabi dan lain-lainnya. Nah, para tabi'in itu mencari hadis atau menghafalkan hadis dari mereka-mereka ini. Namun meski tidak disebutkan semuanya di sini, tetapi mereka ini mewakili dari mereka yang memiliki banyak hadis, yang banyak menghafal hadis. Nah, sedangkan tokoh-tokoh hadis yang mencari hadis tersebut di kalangan tabi'in itu adalah seperti Urwah, Ikrimah, Alqamah, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Habib, Taus bin Qiyasan. Nah, mereka inilah yang mencari hadis kepada para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin tadi, Abdullah bin Mas'ud dan kawan-kawan. Nah, pada masa tabi'in ini juga setelah Khalifah Ali, kita tahu di sana terjadi fitnah besar, yaitu perseteruan antara Ali dan
Nah, setiap kelompok ini berusaha untuk mencari pendukung atau mencari legitimasi agar masyarakat itu menerima kelompok mereka, sehingga mereka tidak segan-segan untuk membuat hadis palsu untuk membenarkan golongan-golongan mereka. Misalnya Khawarij akan memasukkan sebuah hadis, sebuah ungkapan, dan mereka menganggap bahwa itu dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah, sebagai legitimasi bahwa tindakan Khawarij itu dibenarkan oleh agama. Nah, inilah munculnya para pemalsu hadis dalam periode ketiga, walaupun bisa juga di akhir periode kedua tadi, yaitu setelah Khalifah Ali. Selanjutnya dalam periode keempat ini Khalifah yang digelari dengan Khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazm dan kawan-kawannya untuk membukukan hadis, karena dikhawatirkan, Khalifah ini mengkhawatirkan bahwa hadis itu akan hilang dan banyaknya para pemalsu hadis, sehingga sulit dibedakan mana hadis yang benar-benar hadis dan mana yang bukan hadis. Misalnya tokoh-tokoh pengumpul hadis itu Ibnu Jurayd, Ibnu Ishaq, Sufyan Tsauri, Al-Auzi, Malik bin Anas, dan juga pada masa ini nanti juga ada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini belum ada penyaringan hadis, tetapi pembukaan semua hadis, bahkan termasuk fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi pada masa ini semua hadis itu belum disaring, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang hasan dan lain sebagainya, belum terjadi penyaringan, tetapi dikumpulkan semuanya. Nah, kitab-kitab yang terkenal pada masa ini yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik, Al-Musnad karya dari Imam Syafi'i mempunyai kitab Musnad. Dan juga pada masa ini pula, pada abad kedua ini, bertambah luasnya pemalsu hadis masih terkait politik untuk menumbangkan rezim Amawiyah. Nah, kita tahu mereka ini memasukkan hadis untuk dalam masalah politik, karena ada kepentingan politik di dalamnya. Dan pemalsu hadis ini terus berkembang dari abad pertama tadi hingga abad kedua. Nah, pada periode kelima, yaitu abad ketiga, barulah dipentashihan atau penyaringan hadis, pemisahan hadis berdasarkan kualitas hadis. Ada yang mengelompokkan hadis sahih, kemudian memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, sehingga lahirlah kitab-kitab induk pada masa ini seperti Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, dan lain sebagainya. Nah, penyaringan hadis itu dengan seperti apa? Misalnya ya ini saya ambil dari penyaringan yang dilakukan oleh Imam Bukhari, yaitu para rawi yang diterima oleh Imam Bukhari ini adalah sanadnya itu bersambung. Artinya antara satu rawi dengan rawi lainnya itu memang benar-benar bertemu, dan semua rawi itu beragama Islam, dan juga mereka itu benar, artinya berada dalam kebenaran, tidak suka bertadlis, tidak suka berbohong, tidak berubah akal, artinya memiliki ingatan yang kuat, adil, kuat hafalan, kemudian tidak ragu-ragu dan baik niatnya. Artinya inilah syarat-syarat yang diterima oleh Imam Bukhari di dalam menerima hadis. Nah, antara satu imam dengan imam yang lain ini memiliki kriteria masing-masing, dan bisa berbeda antara satu Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i ketika menerima sebuah hadis, dan mereka memiliki syarat-syarat tertentu. Sehingga pada masa ini hadis itu sudah bisa dipilah mana yang sahih, mana yang maudhu, mana yang dhaif, mana yang hasan. Ini terjadi pada periode kelima, yaitu abad ketiga. Selanjutnya periode keenam, yaitu masa tahzib, penulisan istidrak, istikhraj, menyusun jawami, zawaid, dan atrab pada abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Ini periode keenam. Pada periode ini para ulama hadis itu memeriksa sanad hadis yang telah tersedia dalam kitab-kitab hadis. Jadi sanad-sanad yang telah tersedia di dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya itu diperiksa kembali itu, terkait sanad-sanadnya hadis-hadis tersebut. Pengumpulan hadis sahih bertambah karena tidak semua hadis sahih itu ditampung di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada hadis-hadis yang bahkan tidak terdapat di dalam kutubus sittah, sehingga
para ulama merasa perlu untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut, sehingga lahirlah Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Mustadrak karya dari Al-Hakim. Nah, ini juga memuat hadis-hadis sahih. Kemudian tokoh hadis pada masa ini yaitu seperti Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni dan At-Tabrani dan lain-lain sebagainya. Ini terjadi pada masa ke-6. Artinya pengumpulan hadis itu telah terjadi pada abad kedua tadi, kemudian penyaringan di abad ketiga, kemudian pemeriksaan kembali pada abad keempat ini hingga abad ketujuh, pertengahan abad ketujuh, pemeriksaan kembali atau melengkapi dari apa yang telah dikumpulkan di abad ketiga. Nah, periode terakhir dari 656 pertengahan abad ketujuh hingga sekarang itu penertiban isi kitab-kitab hadis, menyusun kitab tahrid, mengumpulkan hadis sesuai konteks seperti hadis hukum. Misalnya ya yang terkenal yang sering kita temui itu seperti Bulughul Maram, itu memuat hadis-hadis hukum. Nah, itu berkembangnya setelah 656 hingga sekarang. Tokoh hadis pada abad ke-8 seperti Az-Zahabi, Asqalani, Ad-Dimyati, Az-Zarkashi, Ibnu Rajab, Al-Haytami. Nah, contoh kitab hadis pada masa ini Bulughul Maram, Jami' al-Jami' karya As-Suyuti, Zawaid Sunan Ibnu Majah. Nah, itulah yang terjadi pada masa pertengahan abad ke-7 dan hingga sekarang. Artinya, untuk pengumpulan dan pembukuan hadis itu sudah terhenti di abad ketiga. Sedangkan selanjutnya itu adalah pengembangan dari hadis-hadis yang telah tersedia, seperti melakukan tahrid terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan. Kesimpulannya, yang ingin saya sampaikan adalah hadis memiliki sejarah yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui, jika pada awal Islam Nabi memfokuskan untuk mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Kondisi tersebut wajar, mengingat Al-Quran adalah pondasi utama dalam ajaran Islam, meski tidak juga bisa mengesampingkan hadis. Peristiwa yang mengiringi hadis juga sangat beragam. Hal itu terlihat adanya para pemalsu hadis, entah karena politik dan lainnya, dan hal tersebut tidak terjadi pada Al-Quran. Ya, meskipun ada juga yang berusaha untuk menandingi Al-Quran, ya, tetapi bukan memalsukan Al-Quran seperti Musailamah Al-Kazzab itu, dan itu sudah tertolak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.